Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di channel FPL 62. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai tim selection gue atau transfer plan gue untuk menghadapi game week 4 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue mau ingetin lagi sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy, game yang wajib banget lo mainin sebagai pencinta bola untuk membuktikan skill analisa dan juga strategi lo dalam menyusun tim impian sepak bola lo. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini daftar kompetisinya lengkap dan juga lo bisa klaim hadiah lo setelah pertandingan itu selesai, jadi nggak perlu nunggu satu season untuk nunggu hadiah lo diklaim. Dan yang terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena nonton bola bakal berasa deg-degan nungguin hasil pertandingan dan juga ngeliat seberapa banyak poin tim yang lo susun di MPL Fantasy itu sendiri. Ditambah lagi, hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan yang bisa lo claim atau lo tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan sekarang satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Dan seperti yang kalian tahu, kompetisi Inggris udah bergulir lagi. Sekarang mungkin udah masuk ke game week keempat atau game week kelima. Dan di minggu depan ada pertandingan yang seru banget mempertemukan dua tim besar dari London, yaitu Tottenham Hotspur yang akan bertemu dengan Chelsea. Nah, jadi karena kompetisi Inggris udah bergulir lagi, sambil nonton kompetisi Inggris lu wajib banget coba sambil main MPL Fantasy. Karena ini bakal seru banget pastinya, dan lu bisa nyusun tim kesayangan lo di MPL Fantasy ini. Dan pastinya juga di MPL Fantasy bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris 2021. Jadi di MPL Fantasy ini pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan juga total hadiahnya ini mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau senilai jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nonton bola bakal jadi lebih seru sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu jago dalam menyusun tim MPL Fantasy lu bisa klaim hadiah lu berupa saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi sekarang gue langsung aja membahas untuk apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi game week 4 nantinya. Oke, pertama-tama gue akan membahas mengenai Ings replacement atau penggantinya Danny Ings, karena yang kita tahu sendiri kita semua mungkin hampir template itu kebanyakan punya Danny Ings di tim kita, karena kita tahu kemarin Aston Villa itu 3 game week pertama itu bagus banget fixture-nya, dan seperti kita tahu juga dia akan menemukan fixture swing gitu ya di game week 4 sampai game week 10. Mungkin nantinya dia akan susah banget fixture-nya. Jadi pastinya Danny Ings sendiri merupakan salah satu opsi gue atau prioritas gue dalam melakukan transfer gue di minggu ini. Dan sekarang gue udah tampilin data juga di sini mengenai striker-striker yang menurut gue bisa jadi opsi sebagai pengganti Danny Ings dengan harganya bisa dibilang sebagai mid price striker gitu ya, bukan premium striker, bukan 12,5, bukan di atas 10 gitu. Di sini harganya semuanya paling mahal di sini ada DCL dengan 8,2, tapi sejauh ini range-nya di antara 7,4 sampai 8,2. Jadi menurut gue ini masih mid price range, dan pastinya masih possible banget untuk kita tukar Danny Ings sama salah satu pemain ini tanpa kita harus mungkin ambil minus 4 gitu ya, karena kita butuh dana. Menurut gue masih sanggup banget. Jadi di sini gue udah masukin 4 nama selain Danny Ings itu sendiri, dan totalnya ada 5 nama striker di sini. Dan kalau lihat secara data, memang bahkan di luar fixture-nya sendiri Danny Ings ini merupakan bisa dibilang paling jelek gitu ya di antara 4 pemain lainnya di sini. Dengan datanya sendiri, XG-nya paling rendah, XGI-nya juga paling rendah, shot inside box-nya paling rendah, dan semuanya paling rendah, dan ketemu fixture-nya yang paling susah. Dan jadi menurut gue ini adalah momen yang pas banget, wajib banget menurut gue untuk lu keluarin Danny Ings sekarang dan ganti ke salah satu pemain yang menurut gue bisa jadi opsi di sini. Ada Antonio di sini dengan data paling bagus, dia akan ketemu Southampton di game week keempat. MU di game week kelima bukan terlalu bagus, tapi lu lihat di sini dia punya XGI paling tinggi, XG dan penalti paling tinggi. Walaupun ya mungkin kita nggak tahu ya apakah akan 4 kali haul gitu, 4 kali dia nyetak lebih dari double digit. Kalau mungkin secara psikologis mungkin orang banyak yang bilang nggak mungkin, tapi sebenarnya itu mungkin aja gitu ya, 4 kali haul. Walaupun kemungkinannya bisa dibilang kecil, tapi kita dengan lihat datanya di sini dan juga lihat fixture-nya melawan Southampton, menurut gua nggak menutup kemungkinan dia bakal nyetak gol lagi atau mungkin dapat double digit lagi. Tapi selain Antonio sendiri, di sini ada pemain-pemain yang gue belum punya seperti DCL, Bamford, dan juga Jimenez. Di sini DCL sendiri kita tahu bisa dibilang di 3 game pertama semua orang ragu sama kondisi fisik dia gitu ya, sama kondisi fisik DCL sendiri. Tapi turns out di 3 game itu dia selalu return. Dan bisa dilihat lawannya di game week keempat sampai game week kelima menurut gue masih gampang banget, Burnley sama Aston Villa. Bahkan menurut gue ini adalah transfer yang menurut gue paling sensible, masuk akal banget untuk gue lakuin. Atau kalau mungkin gue mau sedikit diferensial, di sini gue ada Bamford dan juga Jimenez, dengan walaupun datanya nggak sebagus DCL gitu ya, tapi Bamford dan Jimenez sendiri pastinya ownership-nya masih belum setinggi itu, dan juga ditambah lagi secara fixture
Leeds ini bakal bagus banget setelah Liverpool ini. Kalau lihat nanti secara panjang gitu ya, dia akan ketemu Newcastle dan sisanya adalah tim-tim yang luar biasa bagus untuk Leeds itu sendiri. Dan untuk Jimenez dari Wolverhampton itu sendiri, walaupun datanya juga bisa dibilang gak impresif banget dan bahkan Wolves belum pernah nyetak gol gitu ya, tapi di sini kalau lihat game week keempat dan sampai game week ke-10, Wolves ini bisa dibilang punya fixture paling bagus. Dan gue udah bahas kemarin itu juga di video gue yang kemarin. Jadi kalau lo mau denger pembahasan mengenai fixture, nonton aja video gue sebelum ini. Tapi di sini gue bisa bilang bahwa pengganti Ings paling bagus. Kalau lo belum punya Antonio, ya gue nggak tahu sih ini terlalu telat atau enggak. Dan mungkin menurut gue iya terlalu telat untuk lo masukin Antonio di situ dengan harganya udah hampir 8 juta sekarang, naik 0,4, hampir 0,5 sekarang. Dan secara fixture juga dia udah nggak sebagus itu lagi. Menurut gue akan lebih masuk akal kalau lo ganti Ings, dan kalau lo belum punya Antonio, lu masukin DCL kayak gue, atau bahkan bisa Bamford ataupun Jimenez. Berikutnya pembahasan yang gak kalah menarik pastinya di captaincy. Menurut gue pemilihan kapten di game week keempat ini sendiri menurut gue penting banget di sini. Menurut gue bisa jadi pembeda kita di game week berikutnya, bahkan sampai nanti finish gitu ya di game week 38. Menurut gue pemilihan kapten di game week 4 ini sendiri sangat lebar menurut gue pilihannya di sini. Tapi menurut gue di sini gue udah masukin 4 nama dari 4 tim gitu ya. Pemain-pemain yang gue rasa punya potensi untuk dapat return lagi. Nah, yang pertama di sini gue masukin Antonio pastinya. Dari 3 game week kemarin 4 gol 3 assist, lalu dapat double digit gitu ya dengan XG dan XG paling tinggi juga. Southampton sendiri punya XGC lawannya 4,85. Masih ada yang lebih bagus di situ kayak Burnley ataupun Newcastle. Jadi menurut gue Antonio pastinya bisa jadi opsi kita untuk kita jadiin kapten. Tapi gue sendiri mulai ragu sama Antonio. Masa sih, kayak gue mulai mempertanyakan, walaupun gue tahu ini sebenarnya kesalahan berpikir ya mungkin ya, secara psikologis ya gak bisa dibenarkan juga gitu. Mungkin secara peluang mungkin kecil gitu untuk 4 kali haul, tapi sekali lagi itu nggak ada yang nggak mungkin. Tapi gua rasa masih ada pemain-pemain yang lebih bagus di sini. Kayak di sini ada Calvert-Lewin yang punya XG lebih tinggi daripada Antonio, dan juga walaupun XGI-nya nggak setinggi Antonio ya, tapi menurut gua masih beda dikit banget. Dan lawannya adalah Burnley yang di sini punya XGC sampai dengan 6 gitu ya. Jadi menurut gua kalau lu mau kaptenin seorang striker, menurut gua Antonio bukan pilihan yang buruk, tapi menurut gue DCL kalau fit sekali lagi, karena kita tahu DCL ini masih punya kita tahu banyak yang bilang dia latihan terpisah, dia masih cedera gitu ya kalau dia fit. Tapi menurut gue lu harus tunggu juga pastinya press conference update-nya lagi. Tapi kalau fit menurut gue DCL bisa jadi salah satu kapten diferensial yang mungkin bisa jadi penolong kita untuk sampai game week 38 nantinya. Berikutnya di sini ada salah satu striker lagi yaitu Lukaku. Walaupun secara data di sini paling jelek di antara yang lain, tapi perlu diingat sekali lagi bahwa Lukaku ini baru main 2 kali dan 2 kalinya susah. Bahkan salah satunya dia lawan Liverpool dengan 10 pemain gitu ya. Jadi di sini tapi dengan masih punya data yang oke juga. Sebenarnya ditambah menurut gue yang paling penting adalah di sini faktor eksternalnya, di mana Aston Villa sendiri kita tahu nggak akan diperkuat beberapa pemain kuncinya seperti Buendia, seperti kipernya gitu ya Martinez yang kita tahu kemarin banyak dramanya juga mengenai restriction COVID gitu ya. Jadi menurut gue sendiri Lukaku bisa jadi opsi pastinya menurut gue pembeda, walaupun secara data belum kelihatan bagus di situ, tapi kita harus lihat ke depan pastinya, nggak bisa lihat ke belakang terus. Dan di depan menurut gue ada Aston Villa yang nggak diperkuat oleh kiper utamanya dan juga akan bermain di home-nya sendiri, dan kita tahu sendiri di musim ini faktor kalau kita kandang itu menurut gue juga luar biasa ya. Nah berikutnya di sini menurut gue pastinya akan banyak perdebatan apakah either gue harus kaptenin Fernandes atau Cristiano atau mungkin Mason Greenwood bahkan. Tapi di sini gue masih masukin Fernandes karena menurut gue pertama karena sejauh ini kita belum tahu kepastian untuk Ronaldo selain dia udah kelihatan latihan gitu ya. Tapi pastinya kita harus butuh kepastian lagi mengenai Ronaldo, apakah main dari awal atau enggak, apakah hanya bermain dari sub. Tapi menurut gue sendiri sejauh ini Bruno bukan adalah pilihan buruk gitu ya, dengan banyaknya dikeluarin oleh manajer-manajer FPL. Pastinya juga Bruno ini mungkin bisa jadi diferensial. Kalau lu percaya sama Bruno dan dia return, pastinya hasilnya menurut gue luar biasa banget dan nyakitin orang-orang yang jual Bruno. Ditambah lagi di sini dia akan bermain di home melawan Newcastle, dengan Newcastle kita tahu sendiri pertahanannya menurut gue salah satu yang buruk gitu ya di Premier League musim ini di 3 game week pertama, dengan di sini XGC-nya atau expected goals conceded-nya bahkan sampai 8 gitu ya, terbesar daripada tim-tim lainnya di sini. Jadi pastinya
Bruno sejauh ini menurut gue masih bisa jadi opsi yang masuk akal gitu. Walaupun nanti pastinya kalau Cristiano Ronaldo udah dikabarkan fit, udah pasti bermain dari menit awal, pastinya gue juga akan tempted untuk kaptenin Cristiano Ronaldo. Dan selain beberapa nama di sini juga pastinya ada nama-nama yang bisa jadi pilihan juga, kayak Salah yang akan lawan Leeds. Menurut gue itu juga adalah salah satu pilihan kapten yang aman untuk di game week 4 nantinya. Oke, jadi untuk transfer plan gue di game week 4 di sini udah ada tim gue. Sejauh ini gue akan bacain lagi tim gue untuk pendengar gue, karena gue sekarang masukin di Spotify juga. Mungkin ada yang dengerin di Spotify, gue akan bacain juga. Sanchez dan Foster kiper gue di sini. Untuk back gue ada White, Ayling, TAA, Tsimikas sama Shaw. Untuk midfield gue punya Gilmore, Salah, Fernandes, Greenwood, dan Benrahma. Dan untuk striker gue punya Tony, Ings, dan juga Antonio. Dan untuk free transfer gue di sini gue punya 2 free transfer dengan uang gue di bank senilai 0,8 juta gitu ya, 0,8 juta pounds. Dengan gue sekarang punya isu di tim gue adalah pastinya semua orang berbondong-bondong memasukin Cristiano Ronaldo, dan gue harus buang Ings karena kita tahu sendiri dan gue udah bahas tadi, Ings punya fixture yang jelek banget. Kalau lihat di sini fixture-nya merah semua gitu ya. Kalau lihat di sini Chelsea, Everton, MU, Tottenham lawan tim Big Six semua, dan gue nggak yakin dia bisa perform gitu ya dengan ditinggal sama kipernya, ditinggal sama Buendia. Pastinya akan ada penurunan menurut gue harusnya, dan Ings pastinya menurut gue jadi PR untuk tim gue sendiri. Selain itu mungkin Tony sendiri nggak se-urgent, nggak sepenting Ings menurut gue. Di game week 4 sendiri dia lawan Brighton, walaupun Brighton kita tahu juga defense-nya luar bagus gitu ya, dan lawan Wolves di game week ke-5 gitu. Tapi menurut gue lebih penting Ings di sini, dan gue sebenarnya bisa aja secara gampang dengan gue punya 0,8 di bank gitu ya. Gue punya 8,8, jadinya kalau gue jual Ings, gue bisa aja masukin Calvert-Lewin di sini dengan gue masih punya uang 0,6 gitu ya, dan gue bahkan masih nyisain 1 transfer lagi. Jadi menurut gue kalau gue nggak overthinking dan gue nggak terlalu mikirin banyak hal gitu ya, gue percaya Fernandes. Sebenarnya ini masih possible banget untuk gue mengarungi game week keempat nantinya, walaupun pastinya Fernandes gue nggak tahu bakal gimana dengan adanya Ronaldo nggak ngambil penalti, dan juga Tony pastinya bisa harusnya gue keluarin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gue kayak gini aja menurut gue udah cukup gitu ya untuk game week 4 nantinya, dan gue pakai White di situ dengan dia lawan Norwich. Jadi gue pakai TAA, Shaw sama White menurut gue cukup. Salah, Fernandes, Greenwood, Benrahma, dan juga 3 striker di sini. Tapi nantinya pastinya dengan berjalannya waktu dan makin banyaknya berita mengenai Ronaldo, konfirmasinya, press conference, kalau udah pasti Ronaldo bakal bermain gitu ya, dia bakal dapat menit untuk game keempat nantinya lawan Newcastle, pastinya gue juga tempted buat keluarin Fernandes di sini, dan mungkin aja gue ganti Fernandes, dan gue mungkin gue akan gak jadi Calvert-Lewin gitu ya. Kalau gue nggak mau minus 4, gue hanya akan ganti Fernandes dengan salah satu midfielder yang menurut gue pastinya punya fixture yang bagus, reliable juga. Tapi di sini gue akan masukin Ronaldo kayak, jadi Ings gue akan ganti dengan Ronaldo di sini 12,5, dan gue masih punya uang 8,3 di sini. Gue bisa aja mungkin pilih Rafinha, gue bisa pilih Torres di situ dengan harganya yang masih masuk akal. Jadi menurut gue sejauh ini tim gue kemungkinan besar gue akan masukin sama Rafinha, karena gue sendiri gak gitu yakin sama Pep, dan gue males banget sejujurnya buat nungguin line up dari Pep segala macam. Gue bisa aja melakuin ini. Gue akan ganti Bruno Fernandes gue ke Rafinha, dan juga Ings gue ke Ronaldo, dan gue ini gak ada minus 4 karena gue masih punya 2 transfer dan sisa uang gue masih baik banget, yaitu 1,8. Dan bisa aja gue di sini ganti Tony kalau gue mau, dan gue agak rakus gitu ya, gue ganti di sini dengan Calvert-Lewin dengan 8,2. Jadi uangnya pas di sini. Kalau lihat bank gue 0 dan gue minus 4 sejauh ini. Menurut gue ini tim yang luar biasa bagus menurut gue di atas kertas. Gue akan start 3 striker di sini, gue akan pakai 4 midfield, dan gue pakai White sebagai back gue di lini belakang, dan pakai Sanchez untuk sebagai kiper. Jadi gue ada beberapa opsi pastinya. Dengan berkembangnya berita akan menyesuaikan juga tim gue pastinya. Kalau gue minus 4 kemungkinan besar tim gue seperti ini kalau gue mau melakukan 3 transfer gitu ya. Tapi selain itu mungkin kalau gue gak mau minus 4 dan gue rasa DCL juga ternyata setelah kita lihat ternyata dia belum siap untuk main di game week 4, ya gue tetap akan pakai Ivan Toney di sini. Jadi gue nggak perlu minus 4 gitu. Tapi kalau pun DCL ternyata fit, gue rasa fixture-nya bagus banget di sini. Burnley, Aston Villa, Norwich,
Sampai game week 6 setidaknya bagus banget, dan mungkin nanti gue akan ganti lagi sama salah satu striker. Gue belum tahu siapa. Watford sendiri bagusnya di 4-5-6. Setelah 6 dia agak jelek juga. Mungkin Leeds sampai game week ke-10 masih bagus. 7, 8, 9, 10 bagus banget. Mungkin gue akan double up sama Leeds kalau kita lihat di game week 4-5 ini ternyata bagus banget. Atau bisa aja ganti sama ya beberapa pemain lainnya gitu lah ya. Jadi kayak gitu sejauh ini transfer plan gue untuk menghadapi game week 4, dan sekarang gue akan membahas mengenai Liga FPL 62, perkembangannya di Liga FPL 62 itu sendiri kayak gimana. Oke, sekarang di Liga FPL 62 bisa dilihat di sini ternyata banyak banget perubahan yang terjadi di game week ketiga sampai game week 4. Game week ketiga kalau nggak salah paling tinggi di sini masih Pace Karanka, tapi ternyata di game week 4 berhasil direbut sama beberapa nama gitu ya, lumayan banyak di sini sampai mungkin 9-10 nama. Dan sekarang paling tinggi ini total poinnya 286, wow tinggi juga ya, dengan poin 70. Teddy Ariestawan berapa nih overall rankingnya? Overall rankingnya 171, respect sekali. Dan dia kaptenin Son, wow dia hebat, dia bisa kaptenin Son gitu ya, maksudnya percaya dengan Son. Dan diferensial ya bisa dibilang, semua kemarin kaptenin Antonio kalau nggak Fernandes, dan dia kaptenin Son ternyata turns out well. Dan dia punya Dier di sini, dia transfer Dier, masukin Eric Dier di sini. Dan bisa dibilang semuanya pemainnya perform kecuali Fernandes dan juga Benrahma gitu ya, sama Pinnock dia nggak perform juga. Tapi menurut gue sendiri 70 poin pastinya di game week 1, game week 2 bagus banget nih. Jadi dia triple captain guys. Dia triple captain Fernandes dengan 60 poin di game week 1-nya. Jadi dia udah gak punya chip triple captain lagi nantinya. Oke. Di posisi kedua di sini gue nggak tahu nih gimana cara bacanya, Black Hole mungkin. Black Hole ini sendiri 67 poinnya ya, rata-rata ya kayak gue 68, dan dia melakukan satu transfer. Dia transfer Loris in dan Mendy out. Wow, hebat. Dia transfer kiper yang jarang sekali kita sebenarnya gua nggak gitu saranin gitu ya transfer kiper, tapi di sini dia terus out well, dan timnya juga masih oke gitu ya. Dia punya Calvert-Lewin bahkan Cresswell, dan dia mainin Tsimikas di sini. Walaupun menurut gue sebenarnya secara kedalaman tim mungkin agak kurang kalaupun karena Tsimikas sudah nggak main lagi. Amarty juga kemungkinan lawan Manchester City nggak clean sheet gitu ya. Dan di sini benchnya juga menurut gue kurang solid. Tapi sejauh ini dengan dia sekarang overall rankingnya ada di 684, menurut gue not bad pastinya. Dan di game week 1 dia nggak pakai chip apa-apa ya, dia kaptenin Salah dan semuanya perform gitu. Jadi menurut gue luar biasa banget. Setelah itu di posisi ketiga ada Marvelous FC dari Rahmat Nursanto dengan 71 poin, melakukan 2 transfer. Dia transfer in Bizuma dan keluarin Noble. Wow, dia punya Noble tadinya. Dan dia juga belum pakai chips apapun. Dengan overall ranking dia sama 684, total poinnya sama ya. Berarti ini ketat nih 280. Dan keempat di sini ada Randa Minang dari Bapaknya Hani. Lucu banget namanya. 2 transfer di sini, dia masukin Son di game ketiga dan juga masukin Diaz. Dia transfer out Fernandes. Wow, hebat. Dan dia juga kenapa banyak yang fan league-nya Brentford ya? Dan di game week 1 dia juga nggak pakai triple captain, nggak pakai chip apapun sampai game week ketiga. Dan dia kaptenin Antonio kayak biasa. Dia pemainnya perform juga semuanya. Punya Son yang buat dia luar biasa tinggi poinnya. Dan punya Greenwood juga. Jadi menurut gue timnya yang cukup bagus. Dan bahkan dia punya Diaz ya. Diaz di bench sama dia. Solid move menurut gue. Respect. Dan di posisi terakhir kelima yang akan gue bahas di sini adalah dari Aribumi FC dengan nama manajernya Nandi Wardana dengan 82 poin, tinggi banget. Dan di sini yang buat dia poinnya tinggi banget, nah ini nih Ferran Torres, di mana dapat 18 poin dari Ferran Torres. Respect sekali dia punya Ferran Torres, dan dia masukin Ferran Torres bahkan kayaknya. Iya, dia masukin Ferran Torres, inget gue karena gue udah cek waktu itu. Dia masukin Ferran Torres di saat semua orang keluarin Ferran Torres. Banyak yang keluarin Ferran Torres dan dia masukin Ferran Torres, luar biasa banget dengan 82 poinnya. Jadi sejauh ini kayak gitu
posisi di FPL 62 League. Jadi menurut gue pastinya masih baik banget kesempatan karena di sini masih mepet-mepet banget semuanya, terutama di 3 game week awal, dan semuanya masih punya peluang untuk menangin Liga FPL 62 pastinya. Oke, thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini dan juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan yang buat ke gue, dan juga subscribe sama channel FPL 62 kalau kalian merasa terbantu. Oke, thank you semuanya. Dadah.